Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para ibu-ibu, kita kembali bertemu di pertemuan yang ketiga ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul hadir di kegiatan rutinitas kita. Tentu ini adalah bagian dari kewajiban kita semua, termasuk saya dan ibu. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga dengan doa ini kita semua bisa diberikan kemudahan, kelancaran dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari nanti. Amin. Mari ibu kita berdoa, ikuti doa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik ibu-ibu sekalian, ibu-ibu apa kabar nih pagi ini? Alhamdulillah ya. Kabarnya Ibu Wafi bagaimana pagi ini, Bu? Alhamdulillah Pak. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ibu Hefni, apa kabar? Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ibu Endri, apa kabar pagi ini, Bu Endri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Semuanya sehat ya? Ya, Alhamdulillah, Pak. pertemuan kali ini lengkap ya, Bu ya? Lengkap ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang punya halangan, semuanya bisa hadir. Ya, Pak. Terima kasih Bu atas kehadirannya di pertemuan kali ini. Sungguh saya sebagai pendamping sangat bahagia, sangat senang sekali karena Ibu bisa kompak, bisa menghargai undangan kami, karena ini adalah memang kewajiban dari Ibu. Ibu berhak menerima bantuan, tapi Ibu punya kewajiban untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang sudah menjadi kewajiban Ibu. Jadi Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ayo kita refresh otak kita, Bu. Refresh biar otot tidak tegang, kemudian otak kita santai sehingga pelajaran nanti bisa dipermudah untuk kita pelajari. Ibu sekalian, ikuti ya permainan ini ya. Saya kasih contoh. Permainan cukup mudah, biar yang penting Ibu fokus. Karena mau belajar apapun, kalau tidak fokus biasanya ini tidak mudah dicerna. Makanya ini butuh konsentrasi, butuh fokus. Permainannya sederhana, Bro. Perhatikan Bu ya, gini. Ikuti kata-kata saya. Jangan ikuti gerak saya ya. Ya, Pak. Pertama, ikuti kata saya, jangan ikuti gerak saya. Oke, Bu ya. Ya. Perhatikan, ikuti kata saya. Contoh, kalau saya bilang telinga, kemudian saya pegang kepala, apa yang harus ibu lakukan? Tentu pegang Pegang telinga, telinga. karena mengikuti kata. Oke, kita mulai. Telinga. Telinga. Ibu Hendri ini kok pegang hidung? Bawa Oh, iya, pegang iya, hidung. iya. Ini telinga. Ini loh telinga. Ya kan ya? Ya, Pak. Kemudian mulut. Mulut. Nah, jadi ikuti kata saya, jangan gerak saya. Jadi fokus. Jadi bisa fokus sudah ya. Ya. Kalau sudah fokus, ayo kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Oke. Ibu-ibu, saya ingin bertanya nih. Kemarin masih ingat enggak pelajaran apa yang Ibu pelajari? Yang sudah kita pelajari? Banyak Pak. Iya, Pak. Ya, Kemarin banyak. banyak. Bisa dilihat ini Bu sebagai gambaran? Ya. Apa Bu? Ayo. Penelantaran kemarin anak, Pak. tentang Penelantaran anak. kekerasan anak. Iya, kekerasan, kekerasan. Oke. Saya tanya nih, kekerasan anak itu ada berapa macam, Bu? Ada 3 Pak. Banyak, Pak. Banyak. Ada 3, Ibu Wafi. Apa saja Bu Wafi? Ya. Apa saja Bu Wafi? Fisik. 1 fisik, Ibu Wafi. Psikologis. Psikologis. Terus Seksual. Seksual Pak. ada kejahatan fisik,
Psikis. Psikis. Oke, Ibu Hepni yang kasih contoh yang kekerasan fisik seperti apa? Dipukul Pak. Dipukul. Yang kekerasan fisikis seperti apa? Contohnya mencaci maki Pak, mencaci maki. memarahi. Apakah ibu-ibu di rumah pernah menemukan orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak-anaknya? Ya sering Pak, Sering. Ya sering. Pak. Kalau ibu menemukan orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya, apa yang ibu lakukan? Sedih Pak. Apa yang ibu lakukan kepada tetangganya? Kalau menemukan tetangga melakukan kekerasan kepada anaknya, apa yang ibu lakukan terhadap tetangganya? Ditegur Pak. Menegur. Menegur. Oke. Jadi begini Bu. Jadi pelajaran sebelumnya itu adalah yang sudah kita pelajari tentang kekerasan itu, memang ini sungguh sangat membahayakan Bu. Sangat penting, bukan membahayakan, sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Coba bayangkan di pelajaran kemarin itu Bu, ada kekerasan itu, ada kekerasan fisik, ada fisikis, ada seksual, macam-macam kan ya. Ya. Jadi Ibu, kalau misalkan di rumah kalau di rumah ada tetangga yang melakukan kekerasan, tentu ibu mendatangi untuk tidak melakukan kekerasan kepada anak. Kemudian kalau ada kekerasan seksual juga harus ibu membantu bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Saya ingin tanya nih juga, Ibu Hepni, dampak kekerasan fisik ini kira-kira seperti apa contohnya? Pak. Ya, Biasanya memar Pak. memar. Biasanya kalau dampak kekerasan fisikis, kira-kira seperti apa gangguan fisikis itu? Anak-anak kadang sering melamun Pak. Melamun. Oke. Tidak konsentrasi kalau belajar Pak. Oke Bu, jadi kira-kira kekerasan fisik, kekerasan non fisik dan lain sebagainya yang itu bentuknya kekerasan kepada anak itu sangat membahayakan, baik kepada perkembangan mental anak, kepada fisik anak, semuanya sangat membahayakan. Maka penting bagi ibu untuk dihindari. Sekarang selanjutnya mungkin Bu, kita akan mempelajari tentang materi tentang penelantaran anak. Jadi hubungan kekerasan fisik terhadap anak dengan penelantaran anak ini sangat erat sekali, ya. Perlu ibu hati-hati ya, perlu ibu pelajari, perlu ibu ketahui. Contoh misalkan nanti yang akan kita pelajari Bu tentang penelantaran anak, kemudian apa itu penelantaran anak, kemudian bagaimana cara mencegahnya, kemudian apa itu eksplorasi terhadap anak, kemudian akibat eksplorasi terhadap anak itu apa. Ini Bu semuanya adalah materi-materi yang akan kita pelajari, ini urgen. Jadi kemarin sudah ibu pelajari apa dampak kekerasan terhadap anak, baik secara fisik atau psikis atau seksual. Semuanya sudah dipelajari dan ibu insya Allah sudah mempunyai pengetahuan untuk berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan oleh baik oleh aturan negara, oleh aturan agama, termasuk perlindungan kita kepada anak. Karena begini Bu, anak itu adalah bagian dari anugerah, bagian dari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita harus merawatnya. Maka penting selanjutnya ini kita pelajari tentang bagaimana agar anak kita tidak terlantar. Kan itu ya. Jadi kalau kita banyak Bu kejadian-kejadian itu bagaimana kondisi anak itu terlantar. Nah, ini materi akan kita pelajari selanjutnya. Tetapi saya mohon ibu-ibu harus fokus karena ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai anak kita terlantar. Jadi materi ini penting Bu ya. Oke Bu ya, materi ini sangat penting. Ibu tentu harus memperhatikan betul. Jangan sampai ada kekerasan kepada anak, jangan sampai anak terlantar. Ibu ya, Ya, jangan Pak. sampai anak terlantar. Jadi saya berharap ibu benar-benar fokus untuk merawat anak, jangan sampai anak terlantar. Karena anak adalah masa depan di saat kita tua nanti. Oke? Iya Pak. Baiklah.